Sekarang kami akan menjelaskan mengenai proyek WAS Robotika, yaitu adalah untuk membuat mini factory dengan menggunakan DexArm dan Chatbot sebagai mobile robot. Untuk proses dari mini factory-nya sendiri ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama pick and place dari raw material, kemudian drill, sorting, dan inventory. Proses yang pertama, pick and place raw material. Tugas utama dari bagian pick and place raw material ini adalah untuk mengambil bahan mentah dan menaruh di tempat pengeboran. Dan kemudian setelah dibor akan dilakukan pick and place kembali untuk nantinya ditaruh ke atas conveyor. Kemudian untuk flowchart dari pick and place, jadi yang pertama di sini digunakan robot DexArm. DexArm akan menuju posisi home atau posisi standarnya. Kemudian setelah menuju posisi home, DexArm akan bergerak menuju koordinat kotak. Jadi DexArm akan bergerak. Setelah DexArm bergerak, dia akan menaruh, dan setelah menaruh, dia akan kembali ke posisi home. Kemudian setelah kembali ke posisi home, dilakukan timer selama 70 second. Fungsi utama dari timer ini adalah untuk menunggu proses drill. Setelah di drill, maka DexArm akan mengambil kembali pick and place menuju kotak dan menaruh di atas conveyor. Proses ini dilakukan sebanyak 4 kali, dan setelah 4 kali, DexArm akan kembali ke home. Kemudian selanjutnya dapat dilihat, jadi kami melakukan simulasi pada program Factory I/O. Jadi ini adalah raw material dan simulasi dari pick and place dengan menggunakan mesin. Kemudian untuk merealisasikan program ini kami menggunakan G-code. Nah, untuk G-code-nya sendiri itu digunakan beberapa komen atau perintah, yaitu yang pertama M112 untuk fungsi co-home, kemudian G1 untuk membuat DexArm bergerak menuju koordinat yang diinginkan, M1000 pick, M1002 untuk rilis, karena di sini kami menggunakan pick and place, jadi kami menggunakan modul and effector pneumatic, dan G4 untuk timer yang 70 second tadi. Kemudian ini untuk praktiknya, jadi pertama DexArm tadi akan mengambil raw material dan dia akan ditaruh ke atas kotak. Kemudian setelah ditaruh, akan dilakukan drill, dan setelah di drill itu akan diambil kembali dan ditaruh ke atas conveyor. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian yang kedua, yaitu adalah proses drill. Nah, tugas utama dari proses drill ini sendiri adalah untuk memproses raw material yang sudah diambil oleh DexArm yang pertama dari pick and place-nya untuk menjadi sebuah produk yang akan dilanjutkan ke proses sorting. Jadi dari barang mentah kita bakal ubah dia menjadi sebuah barang jadi yang selanjutnya akan diproses di proses sorting. Nah, untuk flowchart-nya sendiri, di sini saya bikin beberapa, yaitu mulai dari start. Nah, di sini dia akan mendeteksi pertama itu adalah apakah ada raw material di depannya. Nah, jika ada, dia akan menjalankan sebuah fungsi drill. Nah, jika tidak ada raw material, maka dia akan kembali lagi ke keadaan awalnya. Nah, untuk fungsi drillnya sendiri, itu adalah pertama, DexArm-nya itu akan berarah menuju ke posisi home yang pertama. Terus, kita akan menyalakan bornya itu dengan kecepatan PWM-nya itu sekitar 255 atau kecepatan maksimumnya. Nah, jika sudah, kita akan membuat kondisi ketinggian pada saat dia mengebor itu adalah jetnya sekitar 30 pada saat mengebor. Nah, sekitar 41, seterusnya kita bisa memilih kita ingin membuat sketsa apa di barang mentahnya itu raw materialnya. Di sini saya menggunakan bentuk lingkaran sebagai sketsa yang ingin saya buat. Nah, sebenarnya kita bisa bebas ingin membuat sketsa apapun ke raw materialnya. Nah, jika sudah, dia akan membuat untuk DexArm-nya berada di posisi Z itu ketinggian sekitar 60 Z-nya. Nah, jika sudah, kita akan membuat DexArm-nya itu bergerak agak ke pinggir, jadi ada space untuk pick and place menaruh ke proses selanjutnya. Nah, untuk X dan Y-nya itu bisa dia sekitar X sama dengan 220 dengan Y sama dengan 5. Nah, jika pick and place sudah mengambil barang raw material yang sudah dibikin jadi produk itu dipindahkan ke conveyor, maka setelah itu conveyor akan bergerak secara clockwise selama 10 detik.
untuk masuk ke proses selanjutnya, yaitu sorting. Nah, bisa dilihat sini. Nah, proses ini akan terus berulang-ulang. Jadi ketika dia mendeteksi, dia akan menjalankan prosesnya kembali. Jika tidak, dia akan tetap dalam keadaan steady, kecuali sampai tombol stopnya itu ditekan. Oke, ini contoh simulasinya untuk proses drillnya. Kita menggunakan sebuah factory I/O untuk mensimulasikan barangnya. Misalkan sini ada sebuah petak hanya yang kira-kira barang jadinya itu jika kita bikin sebuah sketsa itu ada seperti ini. Ini bisa terlihat seperti bentuk persegi. Nah, ini ada beberapa G-code yang kita gunakan. Nah, untuk M112 itu adalah untuk membuat dexamnya berada dalam posisi home. G1 untuk membuat dexamnya itu bergerak secara linear. Nah, untuk M1000 untuk melakukan pick. Nah, untuk G4 itu adalah untuk fungsi timernya, M5 untuk menyalakan board, dan selanjutnya itu bisa dilihat di sebelah sini. Oke, ini contoh realisasi menggunakan dexamnya. Nah, sini ada sebuah tempat, yaitu dexamnya akan mendeteksi apakah itu ada raw material atau tidak. Jika ada, dia akan melakukan proses pengeboran. Nah, bisa dilihat sini proses pengemborannya itu dia memiliki bentuk seperti lingkaran untuk sketsanya. Oke, sekian untuk bagian proses drillnya. Kemudian selanjutnya untuk sorting. Jadi bagian sorting ini memiliki tugas utama untuk memilah benda dengan warna tertentu untuk masuk ke inventory atau akan dibuang atau disisihkan. Nah, untuk bagian sorting ini itu jadi kita membuat seperti tadi, membuat flowchart-nya dulu. Jadi untuk flowchart-nya itu pertama kita start. Jadi setelah start itu kita setting untuk nilai dari filternya. Setelah setting nilai filternya, dilakukan multiplier, dan setelah dilakukan multiplier dasar akan bergerak ke posisi tertentu. Dan ketika warna yang dipilih itu sesuai, maka akan terbaca dan akan dipindahkan ke posisi tujuan atau posisi akhir. Dan untuk simulasi dari color sorting ini di Factory I/O itu menggunakan vision sensor. Jadi vision sensor ini akan mendeteksi warna apa yang kita inginkan atau benda apa yang kita inginkan. Jadi jika iya, maka akan di-push ke conveyor di sebelah kirinya. Dan jika tidak, maka dia akan bergerak terus lurus ke depan. Nah, pada praktiknya itu kita menggunakan DexArm, bukan pusher. Ini untuk simulasinya. Jadi jika iya, warna biru yang dipilih, misalnya, maka dia akan mendorong. Dan jika tidak, misalnya warna hijau, maka dia akan maju terus dan ditolak ke inventory. Kemudian dapat dilihat untuk warna yang kami gunakan pada realisasinya ini menggunakan warna merah. Dan dapat lihat warna merah ini dapat terdeteksi di bagian sebelah kiri dari hasil filter. Nah, untuk hasil filternya ini itu dilakukan trim seperti tadi di flowchart menggunakan HSF filter. Dan untuk posisi akhirnya ini ditentukan dari posisi ini dengan melakukan step unit atau penambahan dari setiap nilai dari X, Y, dan Z-nya sampai mendapatkan hasil yang terbaik. Dan ini untuk realisasi dari color sortingnya. Selanjutnya adalah bagian inventory. Nah, jadi tugas utama dari bagian inventory ini adalah untuk melakukan packing produk yang telah dibawa oleh mobile robot dan disimpan ke inventory. Jadi bagian inventory ini ada dua. Jadi dikirim dari sorting ke inventory ini menggunakan mobile robot Jetbot, dan di inventory-nya ini menggunakan DexArm Pick and Place. Kemudian untuk mobile robotnya itu menggunakan flowchart Jetbot. Untuk flowchart Jetbotnya ini sama juga menggunakan timer. Jadi jika warna, jadi pertama dia mendeteksi garis, dan ketika garisnya sudah terdeteksi, maka timernya akan menghitung untuk nantinya dia akan menunggu barang di conveyor. Setelah barangnya sampai, maka dia akan mengantarkan ke inventory. Dan untuk di Factory I/O simulasinya, jadi kita menggunakan conveyor belt.
itu sebagai JetBot, simulasi dari JetBot. Dan Stacker Current digunakan sebagai simulasi dari DexArm Pick and Place. Pada bagian ini, JetBot itu memiliki tugas untuk menerima produk dan mengantarkannya ke bagian inventory tadi. Kemudian untuk codingnya dapat dilihat pada display ini. Jadi dia ini nanti akan mendeteksi warna yang kita inginkan. Jadi jika kita ingin garisnya warna merah, maka dia akan deteksi merah. Dan jika ingin warna putih, maka dia akan deteksi warna putih. Kemudian untuk JetBot ini kita menggunakan timer juga, sama seperti yang tadi, seperti DexArm. Jadi kita gunakan timer. Timernya ini sekitar 7 menit untuk melakukan untuk mengambil 2 barang berwarna merah dari hasil proses. Dan untuk flowchart-nya, jadi pertama dia akan menuju ke home dulu. Kemudian ketika sudah ke home, dia akan deteksi apakah JetBot sudah sampai. Jika sudah, maka akan melakukan pick and place ke kotak conveyor. Dan setelah barangnya ada 2 biji atau dilakukan repeat sebanyak 1 kali, maka dia akan selesai untuk inventory-nya dan conveyor akan bergerak. Dan untuk bagian inventory ini, dasarnya digunakan G-code. Untuk G-code-nya sendiri ini digunakan timer selama 600 second. Jadi timer ini digunakan setelah penambahan dari JetBot. Kemudian untuk pick and place dilakukan move to position. Kemudian pick air picker-nya, karena ini menggunakan NFvector air picker, jadi digunakan pick and release. Kemudian ini coding berikutnya ini masih move to position. Dan terakhir itu digunakan untuk mengendalikan conveyor belt. Untuk pada praktik inventory dapat dilihat untuk kotaknya, dan ini adalah bagian dari DexArm. Jadi DexArm-nya ini akan mengambil ke kotaknya di sini, kemudian ditaruh, dan JetBot-nya akan berhenti di depan. Dan setelah berhenti, maka akan ditaruh di atas kotak dan conveyor akan berjalan. Nah, kemudian untuk praktik secara keseluruhannya atau sistemnya ini dapat dilihat. Jadi dari untuk pick and place dan sorting ini berada pada bagian jadi untuk pick and place dan sorting ini ada pada bagian sini. Dan setelah pick and place sorting, maka barang akan menuju ke sini. Dan nantinya JetBot akan bergerak dari sini menuju ke depan conveyor ini. Nah, setelah masuk ke depan conveyor ini, JetBot akan menerima barang, dan nantinya setelah menerima barang, dia akan mengantarkan ke inventory melalui jalur 2, jalur ini. Jadi untuk praktik keseluruhannya seperti itu, dan ini dilakukan secara bersamaan. Jadi semua dilakukan, makanya kita tadi memerlukan atau menggunakan timer agar sequence yang didapat bisa lebih baik. Baik, selanjutnya untuk sistem factory I/O atau simulasinya, itu kita menggunakan bantuan HMI untuk mengendalikan start atau stop dari factory I/O. Dapat dilihat di sini untuk proses pick and place, kemudian color sorting. Jadi untuk material biru akan selalu diambil, dan untuk material yang berwarna lain akan ditolak. Untuk spesifikasi dari factory I/O ini akan dibutuhkan 3 barang per 1 box, dan diperlukan 3 buah box. Kemudian barang yang sudah masuk akan dikirimkan ke inventory berupa stacker. Nah, ketika posisinya sudah pas, dia akan masuk, dan kemudian barang berikutnya akan masuk, dan result count-nya akan bertambah menjadi 2. Berarti artinya itu ada di posisi 2. Baik, sekian presentasi dari Factory I/O. Terima kasih. Baik, jadi untuk praktiknya ini dari DexArm kita bisa lihat DexArm pertama mengambil
raw material dan akan ditaruh ke atas kotak. Kemudian setelah ditaruh di atas kotak, dice arm kedua akan melakukan drill. Ini adalah melakukan proses drill. Untuk proses drill sendiri total memakan waktu sekitar 70 detik. Jadi setelah 70 detik, maka dice arm pertama akan mengambil material yang sudah di drill atau material jadi dan akan ditaruh ke atas conveyor. Jadi setelah waktunya sudah 70 detik, di sini dice arm pertama mengambil material yang sudah di drill, kemudian ditaruh di atas conveyor. Dan setelah ditaruh, conveyor akan bergerak dan akan dilakukan sorting. Nah, di sini dapat dilihat dilakukan sorting. Untuk material merah yang dipilih itu akan masuk dan untuk yang putih tidak. Jadi kita lihat untuk material yang putih, di prosesnya sama, menggunakan drill juga. Jadi dia menggunakan drill. Kemudian setelah di drill nantinya akan ditaruh ke atas conveyor lagi dan lakukan sorting. Untuk material yang berwarna putih akan di reject atau ditolak sehingga tidak akan terlihat di bagian sorting. Kita lihat pada bagian sorting untuk warna putih itu dia tidak mendeteksi. Kemudian selanjutnya untuk jetbot itu digunakan untuk mengambil barang dari conveyor menuju ke inventory. Jadi untuk proses pick and place tadi dilakukan sebanyak 2 kali. Dapat dilihat barang akan masuk ke bagian depan dari jetbot dan bagian depan dari jetbot dapat melakukan penyesuaian, dapat turun atau lebih naik. Kemudian setelah jetbot menerima barang diambil dan dikirimkan ke inventory. Setelah di inventory, barang akan dimasukkan ke atas kotak dan conveyor akan berjalan menuju ke inventory. Ini merupakan proses pengambilan kotak. Kemudian ini merupakan proses dari pengambilan barang menuju ke atas kotak. Barang akan di-pick dan di-place di atas kotak. Setelah kedua barang di-place di atas kotak, maka conveyor akan berjalan. Sekarang conveyor sedang berjalan dan dapat dilihat conveyor akan terus berjalan sampai suatu waktu tertentu dan dia akan berhenti.